Shalom Tiberias, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita percaya di pagi hari yang luar biasa ada sukacita yang berlimpah bagi setiap kehidupan kita. Kami ucapkan selamat hari Paskah bagi setiap kita saudara. Kita percaya Dia Tuhan Yesus yang telah bangkit memberikan kemenangan bagi setiap kita. Sehingga sebagaimana kita boleh ada sampai hari ini, bukti kasih Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, boleh sama-sama kita mau berikan salam kanan kiri kita, katakan selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Dan kami menyapa bagi setiap saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang telah tersambung melalui live streaming dimanapun saudara berada. Kami ucapkan selamat hari Paskah, selamat beribadah. Kita percaya di pagi hari yang indah ini Tuhan hadir memberkati ibadah kita. Bersama-sama kita mau datang kembali di hadapan Tuhan. Kita mau rendahkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa kami bersyukur atas waktu yang indah pada pagi hari ini, untuk kami kembali datang dalam hadirat Tuhan, membawa ucapan syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami, membawa ucapan syukur kami atas berkat hari yang Tuhan berikan di hari Paskah ini Tuhan. Betapa kami mengingat akan kasih kebaikan Tuhan, Engkau yang telah bangkit di hari yang ketiga, yang telah memberikan kemenangan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi keadaan kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus telah menjadi sumber kekuatan, pengharapan, dan kemenangan bagi setiap kami. Kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang susah hati Tuhan hiburkan, dan yang beban berat pasti Tuhan berikan kelegaan. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Arista Pariaji Tuhan, yang akan melayani setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan dan melalui sakramen perjamuan kudus. Kami percaya urapan kuasa kemuliaan Tuhan tercurah bagi hamba-Mu yang terkasih bagi setiap kami. Dan sebelum kami diberkati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kami mau kembali datang di dalam hadirat Tuhan, membawa ucapan syukur kami melalui pujian sembah kami atas hari yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tabiskan ibadah kami dari awal hingga pada kesudahannya di dalam satu nama penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya, sama-sama gereja Tiberias kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan Yesus atas kasih Tuhan yang begitu besar di dalam setiap hidup kami. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih
bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. mari jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Saudara yang terkasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari lebih lagi bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Seumur hidup kami, selama hidup kami, kita terus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terus selalu menyembah Tuhan. Kami terus selalu menyerahkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik.
Engkau imam besar aku, ku sanjung. Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku, ku sanjung. Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Oh, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku, ku sanjung. Kau lebih dari yang lain, dan kami datang, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku, ku sanjung. Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Mari jemaat gereja Tiberias, angkat suara kita. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku, ku sanjung. Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Dan ku datang menyembahmu, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Kami datang menyembahmu Tuhan, mengucap syukur buat kasih Tuhan yang sungguh telah terbukti dalam setiap kehidupan kami. Sebab sebagaimana kami boleh ada sampai hari ini, kami percaya Tuhan semua karena bukti kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, karya Tuhan
Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami habiskan ibadah kami, apapun keadaan kami percaya Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan dan kemenangan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama gereja TBS Indonesia katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Kita kasih sorak-sorai kemuliaan sama-sama buat Tuhan Yesus. Mari di pagi siang hari ini umat Tuhan, kita bersuka cita buat Tuhan Yesus. Di hari Paskah kita bersuka cita sebab Tuhan Yesus kita yang telah mati, telah bangkit, menjadikan kemenangan bagi setiap kita. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan sama-sama di atas kepalamu buat Tuhan Yesus. Ini setiap pujian kami buat Kau Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan. Tak pandang dari kejamanan, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kita berdiri sama-sama di atas firman-Nya sambil tunjuk kanan kiri depan belakangmu katakan. Bila hatiku seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tinggi tangan kita bersama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Penciptaku adalah, Penciptaku adalah. Kasih tepuk tangan sama-sama lagi buat Tuhan Yesus. Kita bersorak-sorai, kita puji nama Tuhan, kita lebih lagi. Mari gereja TBS Indonesia angkat suaramu lebih dahsyat lagi katakan. Tak pandang dari suku mana, asalnya kita berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hati. Kembali tengok kanan kirimu umat Tuhan katakan. Engkau saudara, engkau saudariku. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Penciptaku adalah. Sama-sama boleh lebih dahsyat lagi. Katakan. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus Tuhan, boleh lebih dahsyat. Diberi suara. Dalam Yesus kita bersaudara. Penciptaku adalah, Penciptaku adalah. Mari sama-sama kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan. Sebab ini pujian kami buat Engkau Tuhan. Ku
setiap kita. Mari lebih dahsyat lagi sama-sama pagi hari ini katakan haleluya. Dia bangkit, dia hidup bagi setiap kita. Dia yang berkuasa. Haleluya. Dia naik roh. Bapak angkat tangan kita bersama-sama. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik roh kudus. Roh kudus saudara sekalian. Roh kudus. Mari aku percaya katakan roh kudus. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan ada kembali setiap jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Semua bersuka cita, amin. Bos lihat tangan-tangan yang bersuka cita pagi hari ini. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Mari terpuji nama Tuhan Bapak Saudara. Sebelum kita mau diberkati lebih lagi, mari sama-sama kita akan saksikan video highlight dari khotbah gembala sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema Firman Tuhan. Tuhan Yesus menerima cawan pahit atau penderitaan. Selamat menyaksikan. Pergumulan di Taman Getsemani adalah suatu pergumulan yang sangat berat yang dialami Tuhan Yesus di sepanjang kehidupannya sebelum disalibkan. Mengalami depresi yang begitu berat secara manusia. Bahkan sampai 3 kali berdoa yang sama. Jadi bagaimana untuk kita dapat kuat menerima cawan pahit atau penderitaan pada saat pergumulan, yaitu kita berdoa. Kita harus berdoa, saudara sekalian. Sebab ketika kita berdoa, ada kekuatan yang dari Tuhan. Doa menjadikan kita kuat. Doa agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Artinya, doa dapat memagari, memberi kekuatan, membentengi, dapat membuat kita peka terhadap situasi, dan dapat membuat kita tidak gampang menyerah. Kemudian, bagaimana cara untuk kita mampu terima penderitaan itu sebagai kasih karunia Allah, saudara sekalian. Kita harus ingat bahwa Kristus pun telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan bagi kita agar kita bisa mengikuti jejak Yesus, saudara. Suatu kemenangan yang harus diteladani, yaitu kemenangan Tuhan Yesus dalam menghadapi penderitaan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Untuk video lengkap dari khotbah gembala sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bisa Bapak Ibu Saudara jemaat saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari sama-sama di pagi hari yang indah ini, kita mau diberkati lebih lagi lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang ditulis langsung oleh yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dan keluarga mengucapkan selamat Hari Paskah. Saudara Gembala edisi 31 Maret 2024 dengan tema firman Tuhan mengalami kuasa kebangkitan di dalam hidup kita. Kita masuk ke rumah yang pertama, pembukaan. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami merayakan Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit untuk memberi kami hidup. Hidup yang penuh harapan dan hidup yang kekal di sorga. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dalam Yohanes 11 ayat 25. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar jalan kebangkitan dan kehidupan yang abadi, tetapi Tuhan Yesus juga membuktikan adanya kebangkitan di balik kematian. Tuhan Yesus membuktikan sendiri adanya kehidupan setelah dikubur.
Tuhan Yesus mengajar bahwa jalan menuju kepada kebangkitan dan pengangkatan ditemukan dalam sakramen perjamuan kudus. Dalam Yohanes 6 ayat 51 sampai dengan ayat 56. Artinya Tuhan Yesus mengajar bahwa sakramen perjamuan kudus merupakan suatu alat misteri ilahi yang akan membawa manusia kepada kebangkitan. Romo yang kedua, mengalami kuasa kebangkitan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus sudah bangkit, Dia sudah mengalahkan kematian, Dia sudah menang. Waktu Tuhan Yesus bangkit, Dia sudah ada dalam kesempurnaan dalam kemuliaan Tuhan. Matius 28 ayat 5 dan 6. Bagaimana agar kita mengalami kuasa kebangkitan di dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus mati terhadap hidup lama kita. Dalam Roma 6 ayat 6 dan 7 dan dalam Roma 6 ayat yang ketiga. Ketika Roh Allah masuk ke dalam kehidupan kita, Ia akan mematikan manusia lama kita supaya kita bebas dari hukum dosa. Kita hanya bisa menang atas dosa ketika kita dibantu dengan Roh Allah. Tanpa Roh Allah, kita tidak akan bangkit dan tidak mau hidup baru. Dengan Roh Allah, kita bisa mematikan hidup lama kita, bangkit dan hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus. 2, hidup lama kita harus dikuburkan dalam Roma 6 ayat yang keempat. Kita juga ingin mengalami kuasa kebangkitan Yesus, maka tabiat dosa, tabiat kedagingan, kehidupan yang lama dan kelemahan kita harus dikuburkan. Kita tidak bisa menjadi hamba Kristus dan menjadi hamba dosa dalam waktu yang bersamaan. Satu-satunya cara untuk kita meruntuhkan kuasa dosa adalah kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus untuk menuju hidup yang baru. Dan yang ketiga, kita harus bangkit dengan hidup yang baru. Roma 6 ayat 4b sampai dengan ayat yang kelima. Jika kita satu dengan kematian Kristus, maka kita akan juga menjadi satu dengan kebangkitan Kristus. Kuasa Allah membangkitkan Yesus adalah kuasa yang sama juga yang membangkitkan kita menjadi manusia baru. Kekristenan adalah tentang penciptaan ulang dan kelahiran kembali. Dalam hidup ini kita harus selalu bertobat dan bertobat, lahir baru. Kita bangkit dengan hidup yang baru supaya kuasa kebangkitan Yesus selalu ada dalam diri kita. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih sama-sama tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk edisi Paskah di pagi hari ini, kiranya boleh menjadi kekuatan, boleh memberkati setiap jemaat Tuhan di pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk kita diberkati lebih lewat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari umat Tuhan, satukan hati kita, tundukkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh indah kami rasakan hadirat Tuhan bersama dengan setiap kami. Saat kami masuk di dalam hadirat Tuhan, menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh menikmati sukacita surga yang juga Tuhan Yesus beri bagi setiap kami saat kami memuji dan bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan di tempat ini hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan, dan biarlah Tuhan Yesus seumur hidup kami nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Dan biarlah Tuhan Yesus kami percaya saat nama-Mu disenangkan, ditinggikan, dipermuliakan, sungguh kami percaya ada kuasa Tuhan turun atas setiap kami, memulihkan kami, menguatkan, memberkati setiap kami. Terlebih sebentar setiap kami mau terima kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus firman mengubahkan, menguatkan, memberkati setiap kami. Menyerahkan terkasih Tuhan Yesus, anak-Mu, hamba-Mu yang terkasih Bapak Dr. Aristo Pariaji dalam tangan pengasihan Tuhan.
Kami percaya Tuhan Yesus setiap kata, kalimat, kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan dari mimbar yang kudus ini, semuanya seturut dengan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan yang mau Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap kami anak-anak-Mu di pagi hari ini. Dengan hati bersyukur kami buka hati kami yang mau siapkan diri kami. Kami diberkati kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati lebih lagi pagi hari ini sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita matamu sama Tuhan Yesus. Lihat kebaikan Tuhan bagi kita. Bapakku yang baik, sangat kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh bersyukur selalu kepadamu
Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu yang berlimpah bagi kami. Kau ada di tengah kami dan Roh-Mu bersama dengan kami. Dan kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hari ini kami merayakan kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Itu hari raya Paskah ini. Dan kami percaya ketika firman kebangkitan diberitakan, Engkau yang akan sertai dan teguhkan dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Tiberias Gading Nias, Tiberias live streaming, dimanapun kita berada, selamat hari raya Paskah, selamat hari raya kebangkitan, salam kebangkitan. Yesus telah bangkit dari maut, Yesus telah kalahkan maut, dan Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Hari raya Paskah, hari raya Natal, biasanya ada Kristen-Kristen kapal selam yang muncul kembali di hari raya khusus ini. Tapi walaupun saudara baru muncul sekarang, minggu-minggu yang lain hilang, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dan Ia bangkit bagi kita semua. Kok yang ngomong amin banyak juga ya. Jangan-jangan saudara juga termasuk kapal selam. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, mari kita buka firman Tuhan. Saya mau berbicara mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mengenai kebangkitan tentu saja ada di dalam Injil antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pasal-pasal yang terakhir kita akan menemukan mengenai kematian kebangkitan Yesus. Saya memilih kitab Matius. Kita buka Matius pasalnya yang ke-28. Matius pasalnya yang ke-28. Mari kita baca ayatnya yang ke-8 dan sampai ayat yang ke-6 maksud saya sampai yang ke-8. Matius 28 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8 saya akan bacakan bagi saudara. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, yang mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat yang ke-8 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Saya mau berbicara mengenai kuasa dari kebangkitan. Bahwa kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ini harus selalu berada di dalam hidup kita. Karena Alkitab katakan dengan jelas bahwa Yesus telah bangkit. Saudaraku, apa perbedaan kebangkitan Yesus dengan kebangkitan Lazarus? Apa bedanya, saudara? Karena kita tahu sebelum Yesus bangkit ada juga kisah-kisah di dalam Alkitab, mereka yang tadinya mati lalu bangkit. Salah satu contohnya adalah siapa? Lazarus. Ya, Lazarus bangkit atau tidak? Bangkit. Di Perjanjian Lama ada juga yang bangkit dari antara orang mati. Yang ada di ingatan saya sekarang adalah ketika Elisa mati, ya, dan ada orang-orang mati yang dikuburkan dan terkena tulang-tulangnya Elisa. Elisa sudah mati dan dikuburkan, tapi tulangnya Elisa itu mengandung kuasa Tuhan yang luar biasa, sehingga orang yang kena tulang itu juga bangkit kembali. Karena tubuh, bahkan tulangnya Elisa itu, muatan kuasa Tuhan itu dahsyat di situ. Tapi apa bedanya orang-orang yang mati dan bangkit sebelum Yesus dengan kebangkitan Yesus itu sendiri? Saya kasih tahu bedanya begini, ya. Lazarus bangkit untuk mati lagi. Betul atau tidak? Lazarus bangkit untuk mati lagi. Ya, di Perjanjian Lama orang yang bangkit kena tulang Elisa,
dia akhirnya mati lagi. Tapi Yesus bangkit dan mengalahkan maut. Dia tidak mati lagi. Dan Yesus adalah yang pertama, yang sulung, Alkitab katakan, yang bangkit dari antara orang mati, yang mengalahkan maut dan kematian. Karena Lazarus bangkit dalam tubuh yang sama. Orang-orang yang mati lalu bangkit lagi di perjanjian lama dengan tubuh yang sama. Sehingga tubuh itu fana dan akan mati. Tapi tubuh Yesus berbeda. Ketika ia bangkit itu adalah tubuh kemuliaan. Dan Alkitab mengatakan satu hari nanti orang yang percaya tubuhnya akan seperti tubuh kemuliaan. Tubuh saudara dan saya akan menjadi tubuh yang anti maut, anti kematian. Tapi sekarang tubuh saudara dan saya belum anti maut. Ya, dan kita harus terima fakta bahwa suatu saat nanti kita akan mati. Tapi orang Kristen punya pengharapan yang gak main-main. Pengharapannya adalah satu hari nanti maut akan dikalahkan. Kematian akan dikalahkan. Kefanaan akan dikalahkan. Kalau orang punya cita-cita mengalahkan kemiskinan, itu luar biasa. Tetapi ini berbeda, kalau mengalahkan maut dan kematian itu berbeda. Ada orang yang punya cita-cita kita kalahkan misalnya kanker, ya, misalnya malaria. Dan manusia pencapaiannya sekarang ini saudara luar biasa. Ya, kita modern, kita maju, kita canggih atas kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan. Sekarang ini saudaraku jumlah orang yang kelaparan dan miskin itu jauh lebih sedikit dibanding 50 tahun yang lalu, dibanding 100 tahun yang lalu, apalagi 200-300 tahun yang lalu, sangat-sangat sedikit. Dan bahkan kelaparan pun, itu bisa saya berani katakan, kelaparan itu hampir ditaklukkan oleh manusia sebenarnya, kalau kita mau jujur saudara. Hampir tidak ada tempat di dunia ini di mana orang kelaparan, kecuali tempat-tempat yang ada konflik militer. Artinya kelaparannya itu manusia sendiri yang cari gara-gara, betul atau tidak? Karena kalau tidak ada perang, tidak ada konflik militer, ya hampir tidak akan ada kelaparan. Artinya Tuhan berkati dunia luar biasa, yang setuju katakan amin. Kita diberkati, cuman kadang kita nggak tahu diri, kita yang cari gara-gara. Ya kalau perang itu ya kita cari yang gara-gara, ya akhirnya orang kelaparan, ya lalu supply chain dari makanan, persediaan menjadi terhambat, banyak orang kelaparan. Tetapi bayangkan satu hari nanti kalau maut dan kematian itu dikalahkan. Karena kalau maut dan kematian itu dikalahkan, saudara, artinya sudah tidak ada masalah apapun di dunia ini. Nggak ada penderitaan, nggak ada penyakit lagi, nggak akan ada air mata lagi, dan tidak akan ada kekurangan apapun lagi. Karena keterbatasan dari segala keterbatasan adalah maut dan kematian. Ya, ekonomi mengajarkan ya bahwa sumber daya itu terbatas, alokasinya sehingga harus bijaksana karena sumber daya terbatas. Dan maut dan kematian adalah sumber dari segala keterbatasan manusia. Karena satu hari nanti kita akan mati dan kita tidak memiliki waktu yang kekal, saudaraku. Ya waktu ini fana, waktu ini terbatas, waktu ini sementara. Dan karena ada kematian maka ada penyakit, ya maka ada penuaan, kita akan tua. Karena manusia terbatas, sumber daya kita terbatas, makanan, minuman, finansial, semuanya terbatas dan itu masalah terbesar manusia adalah keterbatasan dan sumber dari segala keterbatasan adalah kodrat manusia itu sendiri. Dan kodrat kita adalah kefanaan dan kematian. Tapi kalau saudara satu hari nanti maut dikalahkan, kodrat kita akan berbeda. Yang mengerti katakan amin. Artinya kalau kematian dikalahkan, kodratnya ganti. Dan kalau kematian itu dikalahkan bukan hanya penyakit, bukan hanya kemiskinan yang dikalahkan, ya, tetapi waktu itu pun dikalahkan. Karena kita terbatas dengan waktu.
Saudaraku, kita terkukung ya oleh ruang dan waktu. Dan kalau kematian dikalahkan, waktu sudah tidak ada lagi. Waktu nggak ada waktu lagi dan nggak ada lagi sejarah. Ya, sejarah berhenti. Sehingga kita ganti kodrat. Kodratnya adalah kekekalan dan kemuliaan. Dan itu pengharapan yang saudara dan saya miliki dalam Yesus. Bahwa satu hari nanti maut akan dikalahkan. Kapan waktunya kita tidak tahu, saudara. Tetapi kita nantikan Tuhan dengan setia sampai kedatangannya, maut akan dihancurkan dan dikalahkan. Dan manusia akan naik kelas. Akan naik kodrat. Ya, kodratnya akan berbeda, yaitu kodrat kekekalan. Tapi sementara kita menantikan hari yang penuh kemuliaan tersebut, saudara, kita harus hidup setia, percaya, beriman kepada Yesus, dan hidup sama seperti Yesus. Apa maksudnya hidup sama seperti Yesus? Yaitu hidup di dalam kematian dan kebangkitannya. Dan diperbaharui setiap hari. Katakan bersama saya, diperbaharui. Karena kematian, kebangkitan berbicara mengenai pembaharuan yang tiada henti. Bahkan pembaharuan ini juga terjadi di dalam tubuh fisik saudara. Tahukah saudara bahwa tubuh fisik saudara sel-selnya harus mati? Karena kalau terlalu banyak sel yang hidup itu berbahaya. Harus ada yang mati, regenerasi, dan timbul yang baru. Yang lama itu mati, dan timbul sel-sel yang baru. Dan para ilmuwan mengatakan bahwa balance, keseimbangan antara sel yang mati dan yang hidup di dalam tubuh kita harus pas, harus seimbang sedemikian rupa, saudaraku, supaya kita bisa bertumbuh. Katakan bersama saya, bertumbuh. Kalau sel saudara nggak ada yang mati, saudara nggak bisa bertumbuh. Kita butuh kematian, regenerasi, lalu kebangkitan, kehidupan kembali, supaya kita bisa bertumbuh. Kalau terlalu banyak sel dalam tubuh kita yang mati semua, ya nggak usah mikir panjang, ya lu matilah, ya kan? Ya lu tewas, ya mati semua, ya mati semua. Tapi kalau terlalu banyak yang hidup di dalam tubuh kita, itu juga bahaya. Ya, para ilmuwan mengatakan, kalau terlalu banyak sel yang hidup di dalam tubuh kita, maka bisa timbul penyakit-penyakit, ya seperti kanker, seperti tumor, dan lain sebagainya. Itu kenapa saya percaya setiap hari kita harus mati dan bangkit bersama Yesus. Supaya saudara hidupnya bertumbuh dan pas. Ya, balance saudara seimbang dan saudara bertumbuh. Jangan hanya penuh dengan kehidupan, kita harus mati. Manusia yang lama, kejelekan kita, karakter yang jelek, kebiasaan yang lama, hal-hal yang buruk dalam hidup kita itu harus mati dan kita harus diperbaharui setiap hari. Dan bagaimana supaya kita lebih mati bersama dengan Yesus dan bangkit bersama Tuhan Yesus. Itu kenapa tidak baik, saudara, kalau kita hanya menerima. Kalau saudara terima, engkau terlalu banyak kehidupan. Betul atau tidak? Terlalu banyak kehidupan. Saudara juga harus mati. Bagaimana saudara mati? Memberi. Ya, ketika saudara memberi, ketika saudara berbuat kasih kepada orang lain, ketika saudara buat baik kepada orang yang jahat kepadamu, ada bagian dari dirimu yang mati. Dan pada saat persembahan nanti, kolektor diedarkan, engkau beri bagi Tuhan, ada bagian dirimu yang mati. Engkau bisa berpisah dengan bagian tersebut, engkau serahkan bagian tersebut untuk kemuliaan Tuhan, dan saudara berkorban, sehingga saudaraku yang terkasih, kita harus mati dan bangkit selalu. Dan Yesus adalah satu-satunya tokoh di dalam sejarah. Saya tahu Yesus adalah Tuhan, tapi sebagai manusia dia ada di dalam sejarah dan saya sebut sebagai tokoh ya, yang bangkit dari antara orang mati. Yang setuju katakan amin.
Karena saudaraku yang terkasih, kisah mengenai manusia atau makhluk ilahi katakanlah, yang mati dan bangkit, kalau saudara selidiki di dalam sejarah, itu banyak di dalam beberapa budaya, beberapa cerita rakyat, dan lain sebagainya. Kisah mengenai dewa katakanlah, ya, makhluk ilahi mengenai dewa yang mati dan bangkit kembali, itu banyak. Di Yunani ada Hercules, ya Hercules diceritakan dia mati dan dia bangkit kembali. Ya selain Hercules juga ada di beberapa kisah yang lain, kalau saya tidak salah di cerita rakyat Jawa juga ada, tapi saya lupa siapa tokohnya namanya, apa itu Bima atau yang lain saya lupa. Ya, tapi saya pernah belajar ada di banyak cerita rakyat dan lain sebagainya. Tapi saya teringat seorang hamba Tuhan yang terkenal C.S. Lewis mengatakan, ya, bahwa kisah mengenai dewa, makhluk ilahi yang mati dan bangkit itu banyak tersebar di berbagai budaya, tapi semuanya itu adalah fiktif. Semuanya itu adalah khayalan, adalah fiktif. Tapi hanya Yesus yang betul-betul mati secara fisik dan bangkit secara fisik. Dan itu ada di dalam sejarah yang kita percaya, yang setuju katakan amin. Artinya ini bukan khayalan saudara. Kalau saudara percaya, saya percaya ya bahwa nggak mustahil mungkin ya satu hari nanti bahwa kematian akan dikalahkan. Bagaimana caranya kita tidak tahu saudaraku, tetapi Alkitab katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, yang setuju katakan amin. Ya, kemiskinan sudah hampir kita taklukkan. Ya, pada sebelum revolusi industri, yaitu abad 18, itu jumlah orang miskin, itu 85% penduduk bumi itu miskin. Jadi mayoritas miskin. Abad 18. Sekarang sudah di bawah 10%. Jadi yang miskin adalah minoritas. Dan itu pencapaian yang luar biasa saudaraku. Itu sesuatu hal yang tidak main-main. Sehingga apapun masalah hidup saudara dan saya mau katakan ada banyak hal yang dapat kita ucapkan syukur bagi Tuhan. Ya, kelaparan, kemiskinan, kemajuan teknologi modern, kecanggihan yang manusia sudah capai saudaraku, tapi semuanya akan berpuncak satu hari nanti. Dengan waktu akan dikalahkan. Kefanaan akan dikalahkan. Yaitu kematian akan dikalahkan. Karena di mata Tuhan, maut bukan hanya penyakit, bukan hanya kanker, bukan hanya tumor, bukan hanya malaria, tapi maut itu sendiri adalah musuh. Coba kita lihat firman Tuhan 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-26. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-26, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah apa? Maut. Ya, musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Jadi Tuhan memandang maut sebagai masalah dan sebagai persoalan terbesar, sebagai musuh terakhir yang dikalahkan. Karena kalau maut dikalahkan, saudaraku, enggak ada lagi masalah apapun di dunia ini. Betul atau tidak? Karena engkau kekal. Ya. Dan kalau engkau kekal enggak ada keterbatasan, sudah tidak ada lagi. Dan waktu tidak ada lagi. Dan sekarang kita terkukung dengan ruang dan waktu. Ilmu fisika yang modern menjelaskan kepada kita, saudaraku. Ilmu fisika modern menjelaskan kepada kita. Ya, bahwa kita terbatas di dalam waktu. Dan salah satu cara untuk memperlambat waktu dalam fisika diajarkan, ditemukan bahwa waktu bisa diperlambat sebetulnya. Apa yang memperlambat waktu? Kecepatan. Apa namanya? Kecepatan. Ya betul, ini saya nggak main-main, dalam fisika, saudara belajar sendiri. Kecepatan bisa memperlambat
waktu. Jadi waktu orang yang diam, saya diam di sini. Sekarang saya lagi diam. Dan katakanlah ada orang yang lagi naik motor atau lagi naik mobil. Waktu saya diam, itu lebih cepat dibanding waktu orang yang di dalam mobil. Karena mobilnya jalan. Ya, karena kecepatan memperlambat waktu. Waktu lebih lambat di dalam sebuah ruang atau sebuah benda yang bergerak. Ya, 1 detik orang diam sama 1 detik orang lagi di mobil beda. Tapi bedanya kecil banget. Bedanya 0,0000 hampir sepermiliar detik. Jadi hampir nggak ada bedanya. Ya mungkin saudara dengar khotbah ini, saudara pikir, Pak Pendeta, kalau begitu lebih baik saya sering kebut-kebutan aja. Kalau ngebut-ngebut berarti waktu lebih lambat. Betul, tapi lebih lambatnya sedikit sekali. Dan kemungkinan umurmu justru lebih pendek. Karena lu nabrak nanti. Ya, nanti kecelakaan dan lain sebagainya. Tapi kalau mobil yang kau kendarai, itu bisa cepat banget, dan saking cepatnya, dan mendekati kecepatan cahaya, baru kelihatan bedanya luar biasa. Kalau mendekati sudah 90% kecepatan cahaya, dan kecepatan cahaya itu adalah kecepatan yang paling cepat di muka bumi ini. Tidak ada benda apapun, zat apapun, partikel apapun yang bergerak secepat cahaya. Kecepatan cahaya berapa saudara? 300.000 km per detik. Dan dengan kecepatan 300.000 km per detik, 1 detik engkau sudah mengelilingi bumi 7 kali. 1 detik saja. Sudah keliling bumi berapa kali? 7 kali. Jadi kecepatan cahaya itu gila. Itu kecepatan yang paling gila. Dan fisika mengatakan, kalau sesuatu bergerak secepat cahaya, waktu itu 0. Enggak ada waktu. Enggak ada apa? Enggak ada waktu. Jadi kalau saudara bisa bergerak secepat cahaya itu, waktu yang engkau jalani dalam kecepatan itu, dengan waktu orang yang diam atau yang ada di dalam bumi, itu bedanya tidak terhingga. Ya, itu sama dengan mencapai kekekalan. Katakanlah misalnya saya berada di dalam roket, katakanlah kita berkhayal saja. Saya berada di dalam roket yang kecepatannya 95% kecepatan cahaya, katakanlah berkhayal, karena nggak ada kecepatan seperti itu, nggak ada. Ya, karena teknologi untuk 50% kecepatan saya pun tidak ada, saudara. Ya karena itu kecepatan yang gila, luar biasa, dan energi yang dibutuhkan itu mengerikan. Ya, katakanlah saya bergerak 95% kecepatan cahaya. Ya, katakanlah saudara ada di bumi ini, dan katakanlah di roket itu saya tambah tua 1 tahun, katakanlah saya meluangkan waktu 1 tahun. Tapi saudara di bumi, saudara tidak meluangkan waktu 1 tahun, saudara bisa 10 tahun, saya lupa persisnya berapa, tapi mungkin 10 tahun, 15 tahun, ya. Dan akhirnya saya pulang ke bumi, saya hanya tambah tua berapa tahun? 1 tahun. Saudara akan jauh lebih tua dari saya, ya. Dan itu mungkin, ini bukan khayalan, ini bukan khayalan, ini beneran, ini beneran. Hanya saja belum ditemukan, saudaraku, ya, satu kecepatan yang bisa membawa manusia dalam kecepatan yang sedahsyat itu. Cahaya adalah zat yang fisik, tapi saya mau katakan, dia juga bukan fisik, dia punya sifat supernatural. Dan tanpa cahaya kita tidak bisa melihat. Dan cahaya ini memiliki sifat kemuliaan. Saya berdoa, kuasa kebangkitan bekerja dalam tubuh saudara dan saya. Kalaupun saudaraku yang terkasih, maut dikalahkan itu bukan masa kita, katakanlah, tapi minimal saya percaya kalau ada kuasa kebangkitan Yesus di dalam hidup kita, minimal saudara sehat umur panjang, saudara awet muda, penuh kemuliaan Tuhan. Karena sekali lagi, cahaya adalah satu-satunya zat, satu-satunya partikel di dunia ini, dan partikel cahaya namanya foton. Namanya apa? Foton. Itu namanya kata foto. Kita foto itu dari foton, cahaya, ya. Saudara ngambil gambar itu harus dengan cahaya, dengan foto. Dan foton atau partikel cahaya adalah satu-satunya zat di muka bumi ini yang bisa dibilang kekal. Karena cahaya nggak kenal waktu. Ya.
Cahaya itu kekal. Karena dia tidak terbatas dengan waktu. Jadi harga dari kekekalan itu mahal banget saudara. Harga dari kekekalan adalah, ini harganya saya kasih tahu. Harga dari kekekalan adalah kecepatan cahaya. Yang ada 300.000 km per detik. Dan untuk mencapai kecepatan itu sekarang para ilmuwan yang terpintar pun akan mengatakan mustahil. Mereka mengatakan apa? Mustahil. Karena untuk membeli kekekalan itu mahal banget. Ya, jadi jangan mikir, wah Pak Pendeta kalau kecepatan bisa memperlambat waktu, kalau gitu saya ngebut-ngebut aja ya. Saya ngebut-ngebut di motor karena waktu lebih lambat di situ. Betul, waktu lebih lambat tapi cuma 1/1000 detik bedanya. 0,000, jadi hampir tidak ada bedanya. Pelit sekali alam semesta ini saudara. Untuk memberi kepada kita perlambatan waktu, pelit banget. Jadi lebih baik justru saya nasihati saudara, gak usah kebut-kebutan daripada lu kecelakaan tewas akhirnya. Ya, karena nggak ngefek cuma 0,00. Kalau misalnya ngefek saya juga mau ngebut-ngebutan saudara. Ya, kalau ngefek, tapi ini sama sekali tidak ngefek. Sehingga saudaraku, harga dari kekekalan itu mahalnya luar biasa. Dan energi yang dibutuhkan untuk sesuatu, katakanlah saya, katakanlah misalnya aqua ini katakanlah ya, kalau dia bergerak secepat cahaya, atau katakanlah lebih kecil lagi, katakanlah sedotan ini kecil, ya lebih kecil, ya sedotan ini, kalau dia bisa bergerak secepat cahaya, energi yang dibutuhkan untuk itu adalah tidak terhingga. Energi yang dibutuhkan apa? Apapun yang bukan foton, yang bukan partikel cahaya, karena massa dari foton itu 0. Massa dari foton itu 0. Foton cahaya itu ringan sekali, ya. Sehingga apapun yang memiliki massa dan dia bisa bergerak secepat cahaya, energi yang dibutuhkan itu tidak terhingga. Jadi alam semesta betul-betul pelit sekali untuk memberikan kepada kita perlambatan waktu atau kekekalan. Atas dasar itu saya mau katakan bahwa energi, kuasa terbesar yang tidak terhingga yang ada di muka bumi ini adalah kuasa kebangkitan Yesus. Karena kuasa kebangkitan Yesus bisa mengalahkan maut, bisa mengalahkan kematian. Harga untuk mengalahkan maut, untuk mengalahkan kematian, harga yang harus dikorbankan, energi yang harus dibeli, diciptakan untuk mengalahkan maut dan kematian itu mengerikan. Ya, itu tidak terhingga. Apapun yang memiliki massa, kalau bergerak secepat cahaya, itu energi yang dibutuhkan itu tidak terhingga. Ya, dan semua energi alam semesta ini artinya, saudaraku, tidak bisa menciptakan satu kuasa dahsyat yang seperti itu. Ya karena energi yang ada di bumi ini terbatas, ya kita punya minyak bumi, kita punya batu bara, ya kita punya ada listrik dan lain sebagainya. Tapi di luar angkasa masih banyak energi yang kita belum akses. Ya ada bintang-bintang, ada matahari, ya ada steroid dan lain sebagainya. Dan mungkin satu hari nanti manusia bisa mengakses energi tersebut, saya tidak tahu dengan kita makin canggih saudaraku. Tetapi seluruh energi di alam semesta itu kalau dikumpulkan pun, itu juga tidak akan mencapai, tentu saja tidak terhingga, tidak akan mencapai tersebut. Jadi harga kuasa yang dibutuhkan untuk mengalahkan maut itu energinya dahsyat luar biasa. Dan saya mau katakan kepada saudara, yang sebentar lagi kita akan menerima tubuh darah Yesus, energi kebangkitan Yesus ada di dalam saudara dan saya yang percaya. Kalau kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, mari kita percaya kuasa kebangkitan Yesus ada di dalam kita. Dan kuasa kebangkitan ini akan menjamah sel-sel darah saudara dengan tubuh darah Yesus. Akan menjamah semua organ dalam tubuh kita. Akan menjamah semua jaringan di dalam tubuh kita. Saya sangat bersuka cita ketika saya dengar ya ada satu jemaat Pak Donald bersaksi ketika saya dan Bro Stevie doakan ya, Pak Donald ini bilang, ya kaki saya sudah busuk Pak Pendeta karena diabetes dan sudah busuk dan saya tidak bisa beraktivitas.
Tapi saya rajin perjamuan kudus, dengar khotbah, dan saya setia ke gereja, dengar firman Tuhan, dan terima perjamuan kudus, terima minyak urapan, dan puji Tuhan kakinya sudah sembuh. Kakinya sudah tahir. Yang tadinya busuk dan dia beraktivitas sekarang, dia bisa berlayar. Saudaraku, untuk kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Kalau maut saja dikalahkan, bayangkan hal tersebut. Kalau ruang dan waktu saja dikalahkan. Karena mengalahkan maut bukan hanya mengalahkan kematian, waktu itu dikalahkan. Ya, dan hidup dalam kekekalan artinya waktu itu nol. Artinya tidak ada jeda antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain karena nggak ada waktu. Dan pikiran kita susah untuk mengerti itu, saudara. Karena pikiran kita, ya rasio kita itu selalu berdasarkan dengan logika ruang dan waktu. Ya, logika ruang dan waktu adalah logika sebab akibat. Logika apa? Sebab dan akibat. Karena ada sebab, lalu ada waktu, baru akibat. Ya, ada jeda antara setiap peristiwa. Tapi kalau kekekalan nggak ada lagi sebab akibat, saudara. Di dalam kekekalan akibat bisa mendahului sebab. Bingung-bingung dah lo. Ya. Akibatnya dulu baru sebabnya. Itu bisa terjadi. Ya, alam kekekalan adalah alam kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Ya, alam kekekalan adalah alam apa? Kemuliaan. Ya. Karena dalam fisika ada yang namanya fisika kuantum yang berurusan dengan partikel-partikel kuantum, partikel-partikel yang kecil seperti foton, cahaya, atom, elektron, dan lain sebagainya, partikel-partikel subatomik. Saya baca, saudara, di dalam dunia kuantum yang aneh, yang membingungkan, ya dia sudah batuk itu, saudara. Ya, terima kasih, saya sudah dengar. Ya, sebentar lagi kita finish. Ya, dalam dunia kuantum, ya, akibat bisa mendahului sebab, dan itu membingungkan para ilmuwan. Ya, bisa akibatnya dulu, sebabnya belakangan, dan itu nggak masuk logika, ya. Tetapi di dunia realita yang kita jalani, ya di alam makros yang kita jalani ini, kita terikat dengan waktu, ya selalu ada sebab dan akibat. Sebab dulu, baru akibat. Tapi alam kemuliaan, alam roh, alam keajaiban, alam kekekalan. Saya mau katakan, hukum-hukum alam, hukum-hukum fisika bisa Tuhan batalkan untuk memberkati saudara dan saya. Hukum alam yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sepertinya nggak mungkin orang yang diabetes bisa sembuh, orang yang sakit kanker kok bisa sembuh, orang yang divonis dokter, hidupnya tinggal 6 bulan lagi, kok bisa sembuh. Seperti Yesus berjalan di atas air, itu melanggar hukum alam, betul atau tidak? Itu hukum alam dibatalkan, ya demi kuasa mujizat Tuhan untuk memberkati kita. Kalau saudara percaya akan kebangkitan Tuhan, engkau bukan di alam realita 3 dimensi ini, tapi engkau memasuki alam super dimensi yang penuh kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan. Kalau engkau percaya, yang percaya katakan amin, haleluya. Saya undang worship leaders dan saya undang imam pemusik. Kita siapkan diri kita di hari perjamuan kudus yang indah ini. Kita mau terima tubuh dan darah Yesus. Saudara yang butuh kuasa Tuhan dan butuh mujizat Tuhan, mari percaya kuasa kebangkitan itu ada di dalam kita. Dan saat engkau akan ambil perjamuan kudus, yang tubuhnya adalah benar-benar makanan dan darahnya adalah benar-benar minuman, mari percaya, bahkan fisik saudara pun Tuhan bisa jamah. Kebangkitan Yesus bukan teori, bukan konsep, tapi ini kebangkitan fisik. Kebangkitan apa? Bukan hanya roh, bukan hanya jiwa, tapi juga fisik. Nah, kalau fisik bisa berubah seperti itu, kalau waktu dan kefanaan bisa ditaklukkan, apa yang nggak mustahil? Apa yang nggak mustahil, saudaraku? Tidak ada yang mustahil. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan.
Mari kita sembah Tuhan, kita nyanyikan lagu wajib Paskah kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lebih sungguh lagi angkat tanganmu dan katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Lebih sungguh lagi angkat dua tanganmu, sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan. Kuasa kebangkitan ya Tuhan bekerja di dalam kami. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati bekerja di dalam kami ya Tuhan. Glory, 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 glory. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus, kami agungkan Engkau. Kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan, jamah setiap kami, jamah setiap kami. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Bila
kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan bekerja di dalam kami. Kami percaya ya Tuhan, saat kami bersatu dengan tubuh darah Yesus, kuasa kebangkitan Yesus bekerja dan menghancurkan segala maut dan tanda-tanda maut dipatahkan, dihancurkan. Karena salah satu tanda maut adalah penyakit dan kelemahan. Dan kami tolak penyakit kelemahan dalam nama Yesus. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, energi yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam tubuh kami yang fana ini. Ada di dalam tubuh kami yang fana ini, menghancurkan, menghalau segala sakit dan penyakit, menghancurkan segala infeksi dalam nama Yesus, menghancurkan segala virus, menghancurkan segala racun dalam nama Yesus. Sehingga oleh bilur-bilur Yesus kami menjadi sembuh. Energi yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam kami. Haleluya. Dan kalau saudara percaya, sekali lagi angkat tanganmu dan lebih sungguh katakan, sebab Yesus hidup. Dengan iman katakan, ada hari esok. Sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia megang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk sambut kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita mau angkat pujian kita, syukur kita kepada Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kesempatan menghampiri meja perjamuan yang kudus dan menerima tubuh dan darah-Mu perjamuan kudus yang penuh kuasa. Bersyukur Engkau memberikan pewahyuan ini pada mendiang Gembala Sidang Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, di mana dikatakan bahwa tubuh dan darah Tuhan ini adalah tubuh dan darah kebangkitan. Dan biarlah kuasa kebangkitan Yesus bekerja lewat perjamuan kudus ini dan menjamah tubuh fisik kami, bahkan tubuh yang fana ini dijamah oleh kuasa kebangkitan Tuhan. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan, dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung
di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan. Inilah tubuh Yesus. Setelah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya. Seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh. Pendengaran, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan. Kami tolak tuli, setiap organ, sistem, sel, jaringan dalam tubuhku sempurna. Pernafasan, imunitas, antibodi, pencernaan, peredaran darah, syaraf sempurna. Darahku tahir. Oleh darah Yesus kami tolak benjolan apapun. Kami tolak kistemium. Kami tolak kanker tumor. Kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Kami doa Tuhan Yesus, biarlah Pak Yunus yang di rumah sakit, yang diduga demam berdarah disembuhkan, darah kebangkitan, darah Yesus dalam tubuhnya, dan trombosit akan naik, dan sel darah putih, darah merah akan normal, trombosit naik, dan tubuhnya akan melawan balik virus ini dan mengalahkan virus ini karena kuasa darah Yesus ada di dalam kami. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada Kepala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Dengan tubuh darah Yesus kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan saudara, mari bersama-sama setiap kita yang telah terima tubuh darah Tuhan Yesus. Kembali kita memenaikkan syukur pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian kita. Tubuhmu Yesus menyembuhkan, darahmu Yesus menyucikan. Tubuhmu Yesus menyembuhkan,
menyembuhkanku. Darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia, kami memuliakan Yesus Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini yang sakit disembuhkan. Mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu kuasa kebangkitan Yesus dalam minyak ini. Dalam nama Yesus, inilah minyak urapan kami diurapi, inilah minyak urapan. Kami berdoa Tuhan berkati pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa segala pergumulan kerinduan anak-anak-Mu di hari raya Paskah yang indah ini. Kami percaya doa kami besar kuasanya. Kau Tuhan yang dengar, Tuhan yang jawab doa kami. Kami berdoa Tuhan Pak Yunus yang demam berdarah di rumah sakit, tubuhnya akan kuat dan melawan balik semua virus demam berdarah. Kami doa trombositnya akan naik dan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Juga Ibu Marta dari Sunter selalu sehat, selalu sempurna, tubuhnya sehat dan sudah tahir dalam nama Yesus. Kami bersyafaat berkati gereja-Mu ya Tuhan, berkati Gembala Sidang, Pendeta Daniati Pariaji, Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, mujizat dan hikmat memimpin pekerjaan-Mu yang besar. Hamba-Mu di gereja Tiberias terus diurapi penuh kuasa, mujizat untuk menyatakan minyak dan anggur besar kuasanya, tidak akan dirusakkan. Dan kami berdoa ya Tuhan, berkati, urapi worship leader Bro Ferdi, diberkati, diurapi juga rekan, dan berkati Bro Dwi dan rekan imam pemusik dan tim singer, adik-adik choir, Asyar Collectan Greeters, berkati, urapi guru-guru sekolah minggu yang mengajar anak-anak kami, juga bahkan bagian event dan media security. Kami doa ya Tuhan, lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Di hari Minggu kebangkitan, Minggu Paskah yang indah ini ya Tuhan, kami siap untuk menerima berkat-Mu. Berkat martir mengalir dari Gembala Sidang pada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarecha Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'chnecha, Yisa Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Tuhan memberkati engkau. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat Hari Raya Paskah, salam kebangkitan, Tuhan Yesus memberkati. Kami
memberkati kita semua dan